Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadil mu'minina bi anwaril imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Di dalam kitab pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan cintanya dan kasih sayangnya. Di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan satu kemudahan, baik kemudahan di dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa cara. Maka di antaranya yaitu membahagiakan orang lain, yaitu mempermudah urusan orang lain. Itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan kemudahan di dunia. Maka bab yang akan kita baca ini adalah bab ikramud dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Maka di dalam memuliakan tamu ini adalah bagaimana kita membahagiakan orang yang datang kepada kita dengan menjamunya, dengan memberikan sesuatu yang kita miliki, tidak sekedar sesuatu tapi sesuatu yang baik yang kita miliki. Jadi para ulama menegaskan dalam hal ini bahwa Anda kalau menemukan satu tamu atau mendapatkan satu tamu di rumah Anda, maka harus menghormatinya dengan memberikan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dari yang kita miliki. Maka itulah cara Allah, bagaimana Allah memudahkan urusan kita. Dohirnya di saat kita memberikan sesuatu, ada sesuatu yang dikeluarkan. Itu dohirnya. Tapi di balik kita mengeluarkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Oleh karena itu, ya, satu ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, yang mana wanita ini mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ini suami saya itu sering mengajak temannya ke rumah. Saya capek, masak terus. Mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi wanita ini tidak berani menyampaikan kepada suaminya, takut dimarahi. Makanya ngadunya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, suaminya ini orang sangat dermawan. Jadi sering mengajak teman-temannya ke rumah, nanti istrinya bilang masakan untuk tamu. Terus gitu, sering. Tapi yang namanya seorang istri, yang mana dia harus menyiapkan sendiri, memasak sendiri, merasa capek. Akhirnya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya aduan Rasulullah, aduan wanita ini hanya dijawab senyum oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ditanggapi dengan jawaban, "Kamu kenapa kok melarang suami kamu?" Atau Rasulullah menasihatin, enggak. Rasulullah diam saja, hanya tabasam, senyum saja. Nah, satu ketika ada kesempatan Rasulullah SAW datang ke rumah wanita ini, seraya berkata kepada suaminya, "Saya ingin datang ke rumah kamu." Akhirnya disampaikan kepada istrinya bahagia, senang. Ini Rasulullah akan datang ke rumah kita. Maka dengan kegembiraan seorang istri ini, semuanya disiapkan demi untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimiliki dia keluarkan, bahkan yang enggak dimiliki pun dia harus beli sesuatu untuk menjamu Rasulullah SAW.
Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW, diberi makan, diberi apa semuanya. Setelah itu apa? Rasulullah SAW pulang. Tapi sebelum pulang Rasulullah berkata kepada suaminya, mana istri kamu? Panggil, suruh ke sini. Akhirnya dipanggillah istrinya. Kemudian apa? Kemudian wanita ini ada di belakang Nabi Muhammad. Rasulullah berkata, coba lihat apa yang ada di belakang saya. Ternyata apa? Di saat Rasulullah keluar dari rumah ini, di situ semua musibah, semua bala yang berupa ada ular, apapun yang mengganggu di rumah itu ikut Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah berkata, inilah tamu membawa keberkahan yang seharusnya ada penyakit dibawa oleh tamu, dikeluarkan oleh tamu. Inilah jawaban Nabi Muhammad SAW kepada wanita ini. Jadi Rasulullah tidak menjawab dengan bahasa, kamu kenapa melarang suami kamu untuk apa menjamu tamu? Tidak. Tapi apa? Diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga menghormati tamu, memuliakan tamu itu adalah hukumnya wajib menurut para ulama. Babu ikramud dhaif. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimil mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Nabi Muhammad, hal ataka, apakah datang kepadamu wahai Muhammad tentang cerita tamu Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad dengan cerita Nabi Ibrahim. Al-mukramin, tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 malaikat, ada yang mengatakan 10 malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian iddakhalu alaihi, lalu para tamu ini datang kepada Nabi Ibrahim, para malaikat ini, faqalu salaman, mengucapkan assalamualaikum. Ini asal usul apa? Asal usul ucapan assalamualaikum, asal usul memuliakan tamu. Jadi ada adab tata krama. Dimulai apa? Dari cerita Nabi Ibrahim yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Ada 12 malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu apa? Mengucapkan assalamualaikum. Kemudian qala, Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam. Qaumun mungkarun. Kami tidak tahu kamu itu siapa. Ini kok orang-orang nggak dikenal. Karena malaikat berbentuk manusia. Jadi malaikat itu kadang turun ke bumi dalam bentuk manusia. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ya, hadis Jibril itu, malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan di majelis Rasulullah, yang mana saat itu para sahabat Nabi tidak tahu itu siapa, ternyata malaikat Jibril. Sama dalam hal ini para malaikat yang jumlahnya 10 atau 15 itu bertamu kepada Nabi Ibrahim ya dalam bentuk manusia. Maka Nabi Ibrahim bertanya, qaumun mungkarun, ala na'rifuka. Saya tidak mengetahui kamu semuanya, kamu itu siapa? Kami tidak mengenalnya. Tapi tidak menjawabnya. Faragha ila ahlihi. Karena kedatangan tamu, maka Nabi Ibrahim menemui keluarganya. Agar apa? Agar membuat makanan, membuat sesuatu untuk memuliakan tamu tersebut. Faragha ila ahlihi. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian apa? Membawa daging yang dibakar. Kalau sekarang sate lah. Tapi kalau di Arab itu kan daging dibakar, dipotong-potong dibakar. Daging apa? Daging anak sapi. Potong-potong dibakar. Kemudian apa? Kemudian diberikan kepada tamu tersebut. Faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun. Lalu apa? Dihidangkan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, apa kamu tidak makan? Ternyata tamu-tamu ini enggak makan karena bukan manusia. Tamunya malah dikasih daging sapi enggak dimakan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Apakah kamu tidak makan? Tapi tetap enggak makan karena bukan
manusia, malaikat dalam bentuk manusia sehingga tidak makan. Nah ini. Jadi dalam hal ini Nabi Ibrahim menghidangkan sendiri. Kan kalau ada tamu itu disunahkan sahibul bait menghidangkan. Ya. Sehingga dalam beberapa riwayat itu diterangkan ya di dalam cerita tentang Nabi Ibrahim itu dijelaskan saat itu Nabi Ibrahim memotong kambing tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan untuk memuliakan tamu. Akhirnya memotong sapi juga sama, memotong unta sampai memotong unta, tapi Allah tetap memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memuliakan tamu. Akhirnya faham ternyata yang dimaksud itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar memuliakan tamunya dengan sendiri, tidak menyuruh orang. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah Anda, nggak apa-apa yang membuat keluarga orang lain, tapi di saat meletakkan, memberi makanan, kamu sendiri, jangan orang lain. Ini adalah adab tata krama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan di saat ada Nabi Muhammad diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Faqarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun, apakah kamu tidak makan? Mereka nggak mau makan karena bukan manusia tapi malah malaikat. Nah ini adalah pertama kali ayat yang menerangkan tentang apa? Tentang menghormati tamu, dan menghormati tamu itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah ya, kepada Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang kedua, wa qala ta'ala wa ja'ahu qaumuhu yuhra'un. Di saat kaum Lut datang kepada Nabi Lut bergegas, wa min qablu, dan sejak dulu kanu ya'maluna sayyi'at, kaum Lut itu melakukan apa? Melakukan dosa besar. Apa itu? Liwat. Jadi suka laki-laki dengan laki-laki. Itu kaum Lut. Maka di saat Nabi Lut ini kedatangan tamu, beberapa orang laki-laki kaumnya ini bergegas datang ke rumah siapa? Ke rumah Nabi Lut agar apa? Minta laki-laki ini agar diambil dan diajak hubungan liwatan tersebut. Sampai segitunya. Jadi enggak suka perempuan tapi suka laki. Ini penyakit, hati-hati. Di pondok pesantren jangan sampai terjadi seperti ini. Laki-laki suka laki. Na'udzubillah min dalik. Itu kaumul Lut. Maka di sini ditegaskan, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, yang mana sejak dulu kaum Lut itu melakukan dosa besar yang berupa apa? Yaitu liwat. Ini. Sehingga kalau ada laki-laki suka perempuan normal. Kalau ada laki-laki suka laki-laki enggak normal, atau perempuan suka perempuan itu enggak normal. Kemudian apa? Qala ya qaumi, Nabi Lut berkata, wahai kaumku, kenapa kamu kok suka sama laki-laki tamuku ini? Haula banati, itu semua perempuan-perempuan itu. Atharulakunna atharulakum, itu lebih suci bagimu, itu layak bagimu. Kamu menikah dengan perempuan-perempuan itu, ngapain kamu suka dengan para tamu dari laki-laki ini? Fattakullah, takutlah kepada Allah. Wala tukhzuni, jangan engkau mencemarkan namaku. Jangan kau jadikan saya jelek di depan para tamuku, fi dhaifi, di depan tamuku. Yang bertamu orang laki-laki. Nah kaum Lut suka laki-laki. Jadi kalau ada tamu laki-laki bergegas datang ke rumahnya, ingin apa? Ingin diajak hubungan liwat. Nah, maka Nabi Lut memberikan solusi, wahai kaumku, kan di sana banyak perempuan, coba nikah dengan perempuan itu, ngapain kamu suka dengan laki-laki? Ini penyakit. Makanya harus hati-hati di zaman sekarang ini, masya Allah hati-hati. Sekarang hukum dunia ini bahaya sekali. Di Jerman sudah melegalkan nikah laki-laki dengan laki-laki. Bahkan ada seorang menteri di Jerman nikah laki-laki dengan laki-laki, sudah dilegalkan. Laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan, boleh. Negara barat sudah melakukan itu semuanya. Di Indonesia berusaha mereka.
Orang-orang barat berusaha bagaimana undang-undang di negara kita ini melegalkan nikah sejenis. Laki-laki dengan laki-laki. Makanya kita sebagai rakyat harus peduli dengan hal ini. Karena ada beberapa orang ini memperbolehkan di Indonesia sudah. Orang-orang liberal sudah memperbolehkan laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Itu masuk kategori hak asasi. Hak asasi. Na'udzubillah min dalik. Masuk hak asasi manusia. Itu kan hak seseorang. Nggak boleh dilarang. Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi juga bukan negara iblis. Nah, ini kita harus difahami. Para ulama kita membangun Indonesia ini apa? Membangun Indonesia ini dengan tatanan apa? Dengan akhlak yang mulia. Para ulama yang mengusir penjajah, para santri, orang-orang yang hatinya sambung kepada Allah, mengusir penjajah ini, kemudian sekarang penerusnya lupa dengan jasa para ulama, seenaknya sendiri merusak tatanan negara. Ini hati-hati, makanya Anda sebagai rakyat ini harus peduli. Kadang-kadang satu undang-undang itu harganya mungkin 1 triliun. Hati-hati ini. Maksudnya apa? Untuk supaya tanda tangan melegalkan ini dikasih uang, bukan uang 1 juta 2 juta, bukan uang 1 miliar 2 miliar, ratusan miliar bahkan triliunan untuk melegalkan satu undang-undang. Makanya rakyat harus paham. Nah di sini pentingnya orang Islam masuk dalam politik. Maka nggak boleh ada bahasa santri nggak boleh masuk politik. Orang Islam nggak usah masuk politik, itu rusak semuanya. Nggak boleh. Kalau orang Islam tidak mau masuk dalam dunia politik, kemudian yang ngurus bukan orang Islam, gimana? Apa yang terjadi? Rusak tatanan. Maka santri boleh masuk dalam dunia politik, jadi dewan silakan, nggak apa-apa. Yang penting benar. Siapapun. Demi untuk apa? Untuk menata negara. Nah ini. Jadi Anda harus tahu, orang-orang Barat itu apa? Berusaha bagaimana mereka ingin melegalkan satu pernikahan antara laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah min dalik. Kalau itu terjadi, berarti seperti apa? Kaum Lut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala, Allah akan menghancurkannya. Ini adalah penyakit gak normal. Gak normal. Dan banyak. Di Brebes juga banyak. Komunitas-komunitas di luar. Makanya harus hati-hati Anda punya anak di luar itu. Ada komunitas laki-laki dengan suka laki-laki. Ada komunitas perempuan suka perempuan. Di luar banyak sekali di sana. Baik di Brebes, di Cirebon, di Kuningan, di mana-mana ada komunitasnya itu. Dan ada ketuanya, ada pimpinannya. Makanya harus hati-hati. Jadi memuliakan tamu itu ada di zaman Nabi Ibrahim. Ada juga di zaman Nabi Lut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan jejak jejak Nabi Lut untuk memuliakan tamu. Dan ketahuilah, di saat kita memuliakan tamu, maka disitulah Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan mengangkat bala, Allah akan menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Jadi di rumah kita seharusnya turun bala, tapi gara-gara ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, lalu kita jamu dan dia bahagia, maka itu sebab Allah menghilangkan bala. Satu ketika terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak punya apa-apa. Rasulullah nggak punya apa-apa. Nah, kita paham Rasulullah 1 hari makan, 2 hari tidak makan. Itu biasa terjadi pada Nabi Muhammad. Meskipun kalau terjadi pada kita itu luar biasa itu. Kalau kita nggak mungkin terima. Di zaman sekarang ada istri yang siap nggak makan 2 hari, nggak ada zaman sekarang itu. Kalau istrinya Rasulullah beda. 2 hari makan, 1 hari tidak makan, atau sebaliknya 1 hari makan, 2 hari tidak makan. Itu istrinya Rasulullah. Kalau istri zaman sekarang enggak, beda ya. Tapi bukan berarti nanti setelah itu suaminya nuntut kamu harus seperti istrinya Rasulullah. Enggak boleh. Nanti timbul masalah nanti, enggak.
Ini maksud saya, di saat saya menyentuhkan istri Rasulullah itu sebagai gambaran bahwa memang mereka itu seperti malaikat. Gak bisa dipikir secara otak, akal kita nggak mungkin nggak masuk kadang-kadang itu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ternyata terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang laki-laki bertamu kepada Rasulullah SAW. Tapi saat itu Rasul nggak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam masjid lalu berkata kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi, apakah ada di antara kamu yang bisa memuliakan tamu Rasulullah? Agar seorang laki mereka itu langsung senang. Nggak punya urusan lain. Ngacung duluan seorang laki, saya Rasulullah. Jadi kalau urusan kebaikan nggak mikir-mikir mereka itu. Padahal di rumahnya nggak ada makanan. Akhirnya apa? Datang kepada istrinya, itu ada tamu Rasulullah itu. Tolong dihormati, tolong dimuliakan, tolong siapkan makanan. Apa kata sang istri? Kamu itu ngawur. Seharusnya kamu itu sebelum bilang kepada Rasulullah, kamu bilang dulu ke saya. Ini di rumah nggak ada apa-apa. Untuk kita aja nggak ada. Untuk tamu gimana? Ini hanya ada satu piring ini. Untuk kita berdua kita makan. Satu piring saja yang ada. Ayo coba para sahabat Nabi, Masya Allah. Nah sekarang ini makanan dibuang-buang zaman sekarang ini. Di zaman Nabi, satu keluarga hanya punya satu hari satu piring saja. Dimakan berdua. Saking sulitnya kehidupan di zaman Nabi. Sekarang nggak ada. Nasi dibuang, kadang acara-acara kundangan apa dibuang-buang gitu, Masya Allah. Udzubillah min dalik. Apa kata laki-laki? Ya sudah, satu piring ini kasihkan saja untuk tamu. Terus kita sudah tawakal Allah. Malam ini kita nggak makan, hari ini kita nggak makan, cukup minum air saja. Ayo coba. Kalau sekarang, seorang istri bilang kepada suaminya apa? Kamu tuh gila kamu, pasti gitu. Untuk kita satu piring kasih makan orang. Kamu itu gila kamu tuh. Tapi itulah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW demi untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Disuguhkanlah kepada tamu. Lalu sang suami berkata, terus kalau dia makan sendiri nggak mungkin. Bagaimana caranya? Ya sudah, jadikan dua piring. Satu piring ada makanan, yang satunya nggak ada makanan. Terus nanti kamu di saat mau masuk, matikan lampunya. Akhirnya apa? Membawa dua piring, ya, dimatikan dulu lampunya, membawa dua piring. Yang satu piring ada makanan, yang satu piring nggak ada makanan. Ya, makan habis kelotak, kayak makan beneran sampai selesai. Akhirnya apa? Di pagi harinya Rasulullah berkata, siapa yang menjamu tamuku? Maka sahabat, saya Rasulullah. Sungguh Allah berterima kasih kepadamu. Allah bahagia denganmu. Ayo coba. Karena menjamu tamu Nabi Muhammad SAW. Makanya siapapun tamunya, ingat, hadirkan dalam diri Anda, itu tamunya Rasulullah. Karena perintah memuliakan tamu siapa? Dari Rasulullah SAW. Kalau Anda hadirkan di sini, akan ada keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang terjadi pada seorang laki-laki ini yang menjamu tamunya Rasulullah SAW. Maka mulai sekarang ada tamu, hadirkan. Itu tamunya Rasulullah. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan tamu. Siapapun yang datang. Makanya di satu tempat, ada satu kota, ada seorang kaya raya, seorang ulama kaya raya. Kalau ada tamu, pokoknya harus dia yang menjamu. Kalau melebihi 1000 baru orang lain. Jadi kalau satu desa, ada orang datang ke tempat itu, kalau hanya jumlahnya setiap hari 1000 dia yang menjamu. Kalau melebihi dari 1000 baru orang lain. Jadi setiap hari motong kambing, motong ini. Kenapa? Ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Faham? Jadi memuliakan tamu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Berarti sama saja kita memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan tamu Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bissawab.